gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di konten kali ini kita kembali ke sosial eksperimen ya. Kita akan tanya kepada ibu-ibu hebat pilihan mereka kalau misalnya disuruh milih antara cerai atau dipoligami. Oke? Pilih cerai atau dipoligami? Assalamualaikum. Kalau disuruh milih mau dipoligami atau cerai, saya lebih milih cerai. Kenapa? Alasannya nggak siap untuk dipoligami gitu aja. Nggak menentang syariah, cuma saya secara personnya yang belum siap atau lebih belum siap sih, tapi nggak siap untuk dipoligami. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Vika. Kalau disuruh pilih antara dipoligami atau diceraikan, kalau saya pilih dipoligami ketika saya dan pasangan masih nggak pernah ada masalah, hubungan kami baik-baik saja, dan masih ada rasa saling cinta. Saya rasa lebih baik dipoligami daripada suami saya selingkuh. Tapi kalau misal dia dengan selingkuhannya membuat dia tidak mencintai saya lagi, jadi tidak bertanggung jawab, saya lebih memilih untuk diceraikan. Terima kasih. Dipoligami atau cerai? Kalau saya pribadi, saya lebih memilih dicerai, karena saya termasuk orang yang menolak untuk dipoligami dan kurang suka dengan poligami, karena saya sadar saya tidak memiliki hati yang lapang untuk bisa berbagi hati dan berbagi suami dengan orang lain. Karena pada dasarnya bagi saya yang namanya poligami itu tidak akan pernah bisa adil. Hanya saja bedanya ada yang berani untuk mengungkapkan rasa berbeda itu dan ada yang tidak berani. Jadi karena saya merasa sadar diri saya tidak mampu, jadi saya lebih memilih untuk dicerai saja. Terima kasih. Kalau saya pilih cerai aja ya, karena saya ingin lebih mencintai diri saya sendiri. Saya tidak ingin menzolimi diri saya sendiri, karena kalau kita harus dipoligami itu otomatis setiap harinya kita akan makan hati, sakit, kecewa, dan itu rasanya enggak banget. Jadi kalau memang suami kita itu mencintai orang lain, biarlah dia memilih perempuan itu dan hidup bahagia dengan orang yang dia cintai. Dan saya juga harus tetap melanjutkan kehidupan saya harus memulai dari awal. Intinya saya gak mau dipoligami, gak mau diduakan, dan saya gak mau berbagi suami, berbagi cinta, berbagi semuanya lah. Udah gitu aja ya. Say no to polygamy. Pilih cerai atau dipoligami? Pilih cerai. Karena kan pada dasarnya kita gak ada yang suka ya diduakan, apalagi kita sebagai perempuan, dimana kita harus rela melihat suami kita dengan perempuan lain, itu kan gak mudah. Kita pasti punya rasa marah, kita pasti punya rasa cemburu, dan pasti nanti pada akhirnya hidup kita terasa tidak bahagia gitu. Jadi daripada kita hidup berumah tangga dengan perasaan yang tidak bahagia, jadi lebih baik suami jalan sendiri dengan calonnya, bisa melanjutkan hidupnya dengan calonnya yang baru, dan aku juga bisa melanjutkan hidupku sendiri. Jadi menurut aku sih lebih baik bercerai daripada dipoligami gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kali ini adalah bercerai atau poligami. Dua pilihan yang tidak mudah bagi seorang wanita untuk memilih kedua hal tersebut. Tapi kalau saya pribadi, saya akan memilih bercerai. Kenapa? Karena saya takut suami saya tidak akan adil dengan kedua pasangannya. Yang kedua yaitu anak-anak saya. Memperhatikan nanti akan ada dampak psikologis anak yang melihat ayahnya dengan wanita lain. Tidak mudah
bagi seorang anak untuk memahami apa itu makna poligami. Dan mungkin akan butuh waktu untuk menjelaskan ke anak. Jadi selain ibu yang menjadi korban, tentu anak juga akan jadi korban. Jadi lebih baik kalau saya pribadi akan memilih bercerai. Biar apa, nanti ya hidup bisa tenang sama anak-anak, tidak melihat, maksudnya itu anak juga tidak akan melihat ayahnya oh ya sama mamanya atau sama wanita lain. Jadi kalau sudah nanti bercerai, kita bisa menjelaskan anak kenapa bercerai. Nah, seperti itu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilih cerai atau poligami? Kalau menurut saya tidak pilih dua-duanya. Kenapa? Karena pilihan itu sangat sulit buat saya. Saya belum tentu ikhlas untuk menerima keduanya juga. Kalau menurut saya, lakukan yang terbaik untuk keluarga, lakukan dengan ikhlas, dengan sepenuh hati, bimbing anak-anak kita, berusaha jadi makmum, berusaha jadi ibu rumah tangga yang baik, dan berusaha menjadi pendamping yang terbaik buat suami kita. Semoga apa yang dua pilihan tadi tidak terjadi. Hal itu maksud saya. Oke, dari 7 tadi ibu hebat narasumber yang sudah memilih ya. Jadi ada 5 diantaranya yang memilih untuk cerai, terus ada 1 yang tidak bisa memilih, terus ada 1 lagi yang memilih untuk dipoligami. Alasannya kenapa memilih cerai? Karena ada yang tidak siap secara personal untuk dipoligami, terus kemudian pada saat dipoligami juga pasti akan ada perasaan marah, cemburu, dan merasa tidak bahagia. Jadi lebih baik memilih untuk berpisah dan menjalani hidup masing-masing. Terus juga ada yang berpikiran bahwa poligami itu tidak akan bisa sepenuhnya adil ya, karena pola poligami sekarang itu berbeda dengan pola poligami yang dulu. Kalau poligami zamannya Nabi kan mungkin lebih ke arah memuliakan perempuan ya, menjaga martabatnya perempuan. Kalau sekarang tidak semua, tapi kebanyakan kan laki-laki yang memilih untuk poligami itu lebih ke arah menuruti nafsunya, maksudnya menikah dengan perempuan yang mungkin lebih cantik, lebih muda, dan mungkin lebih segalanya dari yang istri pertama. Jadi kenapa banyak perempuan yang merasa bahwa pada saat poligami mereka tidak akan bisa bersikap adil. Terus kemudian ada juga perempuan yang menilai bahwa poligami itu akan memberikan beban psikologis tidak hanya kepada istri tapi juga kepada anak-anak, karena anak-anak masih belum paham alasan kenapa orang tuanya, maksudnya bapaknya, akan melihat dia bersama dengan perempuan lain gitu. Jadi kan kenapa bapaknya bersama perempuan lain bukan dengan ibunya, kan itu akan memberikan beban psikologi sendiri untuk anak. Sedangkan untuk perempuan yang memilih mau dipoligami itu dengan salah satu alasan bahwa suaminya masih mencintai dia gitu, dan tidak ada masalah dalam hubungan mereka. Jadi meskipun dia poligami, suaminya masih memiliki perasaan kepada istrinya gitu, makanya dia mau untuk dipoligami. Terus kalau misalnya ada perempuan yang memilih untuk tidak memilih dua-duanya, karena mungkin khawatir akan menjadi doa dan mereka tidak siap menerima 2 konsekuensi itu ya, masih belum siap untuk menerima itu dan belum ikhlas. Jadi yang bisa dilakukan adalah berusaha sebaik-baiknya untuk menjadi istri yang baik, untuk menjadi ibu yang baik, sehingga tidak sampai dihadapkan dalam 2 pilihan itu. Kalau saya sih ya teman-teman, sebelum berkomitmen dengan pasangan, saya selalu menyampaikan beberapa keadaan. Yang pertama, pada saat suami berselingkuh, saya akan maafkan, tapi tidak bisa untuk bersama-sama lagi, karena saya tidak suka dihianati. Terus kemudian kalau sudah dihianati, saya susah untuk percaya lagi gitu. Jadi takutnya bawaannya suudon aja, jadi lebih baik kita jalan sendiri-sendiri ya, jalan masing-masing. Yang kedua, apabila saya sebagai seorang istri memiliki kekurangan atau tidak bisa menjalankan kewajiban saya sebagai seorang istri dengan baik,
saya bersedia untuk dipoligami karena saya tidak mau zolim gitu ya. Jadi pada saat saya memiliki kekurangan, mungkin saya akan memberikan kesempatan kepada suami saya untuk berpoligami. Yang ketiga, apabila pada saat saya tidak memiliki kekurangan dan saya masih bisa melaksanakan kewajiban saya sebagai seorang istri, tetapi suami saya mengatakan ke saya, menceritakan ke saya bahwa berkeinginan gitu ya untuk berpoligami, kita mungkin akan mengkomunikasikan ini dengan baik dan mencari solusi sama-sama. Mungkin saya akan memberikan izin untuk poligami, tapi dengan satu syarat bahwa jangan menuntut saya akan memiliki perasaan yang sama gitu ya, seperti sebelumnya. Karena bagaimanapun juga saya mungkin tidak mau menyakiti ya, maksudnya tidak mau zolim ke suami, tapi saya juga tidak mau dizolimi atau disakiti gitu. Jadi kalau misalnya kita menikah dan beliau berkeinginan untuk berpoligami, tapi saya masih memiliki perasaan yang sama, totalitas yang sama, maka itu hanya akan menyakiti diri saya sendiri gitu, karena namanya perempuan pasti tidak mau kan seperti itu gitu. Jadi pada saat misalkan dia poligami, ya dia harus siap, karena dia sudah mendapatkan cinta dari perempuan lain, jadi ya cinta dan perasaan saya ya jadi tidak akan mungkin sama seperti sebelumnya gitu. Jadi saya selalu menyampaikan itu kepada pasangan saya sebelum memutuskan untuk berkomitmen. Oke, terima kasih teman-teman ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang menjadi tadi itu pilihan-pilihan dari ibu-ibu itu tidak, kalau misalnya tidak mau dipoligami itu bukan karena mereka tidak memahami syariat atau tidak setuju dengan syariat, bukan, tapi memang ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa ditoleransi atau menjadi garis batas dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Oke teman-teman, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang mengalami kejadian ini, yang teman-teman yang mengalami kejadian ini juga bisa menjalani ini dengan baik ya. Semoga ada rencana Allah yang jauh lebih indah daripada ini, dan semoga Allah memberikan kesabaran untuk kita semua. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share karena satu video gratis. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur.